Bayangkan sebuah mesin sebesar bus sekolah menyelam diam di kedalaman samudra. Ia tidak terdeteksi radar, tidak terpindai satelit, tidak bisa dicegat sistem apapun yang dibuat manusia, tidak berisik, tidak berdenyut, tapi membawa sesuatu yang bisa menghapus satu kota hanya dengan satu ledakan, namanya Poseidon. Minggu ini Rusia mengaku baru saja mengujinya. Bukan sekadar ujian senjata, tapi ujian peradaban. Poseidon bukan tentang ledakan, ia tentang logika yang berputar balik. Jika Barat membuat langit tak aman bagi rudal Rusia, maka Rusia menjadikan laut sebagai tempat di mana tak ada yang aman. Negara yang katanya terisolasi, justru kini memimpin perlombaan senjata paling futuristik di planet ini. Kita tidak akan bicara berapa megaton atau seberapa cepat torpedonya. Dunia sudah tahu itu. Yang tidak banyak orang pahami adalah kenapa benda ini lahir, apa pesan di baliknya, dan kenapa saat Putin menyebut namanya, NATO tiba-tiba kehilangan kata-kata. Karena Poseidon bukan sekadar torpedo, tapi surat dari kedalaman laut yang ditulis untuk dunia di atasnya. Rusia punya cara unik untuk menjawab pengkhianatan, dengan karya teknologi yang membuat dunia gelagapan. Setelah Amerika keluar dari perjanjian INF, langit di Eropa Timur dipenuhi radar, dan Aegis, tameng yang membuat rudal balistik Rusia terlihat seperti lelucon di layar Pentagon. Maka di titik itu, satu pemikiran gila lahir. Kalau langit dikunci, kita lewat laut. Kalau Barat membangun dinding di atmosfer, Rusia menanam balasan di dasar laut. Poseidon bukan untuk menyerang, ia untuk menunggu. Jika tanah Rusia hancur, maka lautan akan membalas. Itu bukan ancaman emosional, tapi kalkulasi dingin bangsa yang sudah terlalu sering dikepung tapi tak pernah tunduk. Rusia tahu, diam bisa jadi bentuk paling tajam dari kekuatan. Isi perut Poseidon adalah rahasia yang bahkan ilmuwan Barat hanya bisa tebak dari bayangan satelit. Di dalam tubuh logam sepanjang 20 meter itu berdenyut reaktor nuklir mini. Ia tidak butuh bahan bakar cair, tidak butuh pengisian ulang. Ia bisa berpatroli berbulan-bulan tanpa muncul ke permukaan. Bergerak 100-180 km per jam di bawah laut. Kecepatan yang membuat sonar NATO seperti pendengar tuli di ruangan sunyi. Ukuran 2 meter diameternya seperti ikan paus yang menggiring kiamat di dalam perutnya. Sistem navigasinya dijalankan oleh kecerdasan buatan yang sudah menghafal peta dasar laut dunia. Bahkan tanpa komunikasi, ia tahu kemana harus pergi. Hulu ledaknya 100 megaton. Tapi bukan untuk membom kota, melainkan menghapus pantai. Poseidon tidak ingin menembak langit, ia ingin membuat laut berdiri. Seorang analis Rusia, Andrei Martyanov, berkata, Poseidon bukan diciptakan untuk memulai perang, tapi untuk memastikan perang tidak pernah dimulai. Efek paling mengerikan dari Poseidon bukan pada ledakannya, tapi pada ketakutan yang ia tanam di pikiran manusia yang berkuasa. Di Washington dan London, mereka yang biasa tenang di depan kamera kini tidak tahu harus tersenyum atau bertanya apa. Karena kali ini mereka tidak punya manual, tidak punya teori penjinakan. Selama puluhan tahun, dunia hidup di bawah prinsip mutually assured destruction. Kalau satu negara menembak, dua-duanya tamat. Tapi Poseidon menghancurkan keseimbangan itu. Karena ketika semua rudal di langit sudah jatuh dan semua kota sudah rata, drone laut ini masih hidup, masih berenang membawa babak akhir yang belum selesai. Bagaimana kamu menyeimbangkan kekuatan dengan sesuatu yang bisa membalas dari kedalaman samudra? Barat mulai panik. Inggris tergesa merancang sistem sonar baru di Atlantik, tapi perhitungannya jelas. Paling cepat siap tahun 2030, terlambat. Maka media Barat menamainya dengan jujur, Doomsday Drone. Bukan karena ledakannya, tapi karena ketakutan mereka sendiri. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, Rusia menciptakan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan bahkan oleh doktrin nuklir Barat. Pesan yang ingin disampaikan Rusia sederhana. Kalau kalian masih berpikir kekuatan global diukur dari dolar dan pangkalan militer, kalian sedang hidup di masa lalu. Uji coba Poseidon bukan pamer senjata, tapi pamer paradigma. Bahwa kekuatan tidak lagi diukur dari seberapa besar kapal indukmu, tapi seberapa tak terduganya kamu di lautan dunia. Setelah Burevestnik menguasai langit, Poseidon muncul dari laut. Dua simbol yang saling melengkapi, ofensif dan defensif, langit dan laut. Rusia tidak lagi bermain dalam logika perang konvensional. Ini bukan soal dominasi, ini soal eksistensi. Secara politik, Poseidon adalah pernyataan kemerdekaan. Rusia sudah lelah dipaksa tunduk lewat ekonomi dan diplomasi. Kini mereka menulis ulang tata dunia dengan tinta yang menyala di kedalaman. Bersama BRICS mereka menciptakan sumbu kekuatan alternatif. Dan Poseidon adalah stempel atomiknya. Sementara Barat masih berdebat di forum ekonomi, Rusia sudah bermain di ranah eksistensial. Mereka tahu, kamu bisa memblokir rekening, tapi kamu tidak bisa memblokir laut. Itu bukan ancaman, itu fakta geologis sekaligus
geopolitik. Secara ilmiah, mungkin ombak setinggi 500 meter terdengar berlebihan. Tapi daya hancurnya bukan mitos. Poseidon bukan bom yang jatuh dari langit, melainkan reaktor nuklir yang berenang. Ledakan di bawah laut tidak hanya mengoyak air, tapi seluruh ekosistem. Gelombang tekanannya bisa mengangkat jutaan ton air, menciptakan dinding cair yang menggulung kota pelabuhan hanya dalam menit. Dan setelah ombaknya pergi, yang tersisa adalah racun, isotop radioaktif yang menempel di arus laut, naik ke atmosfer, lalu jatuh perlahan ke daratan. Tidak meledak tapi membunuh dengan waktu, dari plankton hingga manusia. Poseidon adalah penghancur masa depan. Jika suatu hari ia digunakan, mungkin peta dunia tetap sama, tapi lautnya akan menjadi kuburan diam yang tidak lagi memberi kehidupan. Dan di balik semua itu, Rusia hanya berdiri diam di dermaga sejarah, sebab di sanalah laut diam bukan berarti kalah. Kadang sunyi justru cara Rusia menyimpan amarahnya. Dan Rusia, lebih dari siapapun, tahu bagaimana mengubah diam menjadi peringatan. Bila terus digoda akan berbicara dengan bahasa yang tak bisa diterjemahkan oleh siapapun. Gimana menurut kalian? Ditunggu komentarnya.